Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kebodohan atau kurangnya ilmu itu disebabkan terjadi munculnya aliran-aliran yang sesat, yang nelpon Tuhan lah, yang WA lah. Bayangkan yang begitu saja punya banyak pengikutnya. 23 rakaat jadi 10 menit. Zamannya Umar bin Khattab 23 rakaat itu hampir sampai 3 jam. Lu sekarang kok jadi 10 menit? Yang dibaca apa? Turun aman enggak ini? Turun aman enggak? Aman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mudah-mudahan di Isya ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang hadir Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. InsyaAllah kita semua husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Dan insyaAllah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini, karena waktu tidak terlalu panjang, kami ambil inti poin saja. Yang ingin saya bahas malam hari ini adalah poin-poin, 5 poin penyimpangan akidah modern. Kalau Buya Hamka bilang, ada namanya syirik modern. Jadi masa-masa itu, masa-masa penuh dengan kesyirikan. Tapi dalam riwayat dalam ulama yang lain mengatakan, bukan syirik modern, tapi jahiliyah modern. Apa jahiliyah modern itu? Jahiliyah zaman now. Dan ini penting, karena memang posisinya berada di akhir zaman itu serba memang abu-abu. Nabi bilang dalam hadisnya, sanawatun khadda'at, akan datang masa kepada umat muslim itu sanawatun khadda'at, masa-masa tipu daya. Sampai Nabi bilang, la yubali bima akhadha minal halal am minal haram. Dia tidak tahu apa yang dia pakai, yang dia ambil, halal atau haram tidak tahu. Abu-abu, hitam jadi putih, putih jadi hitam, benar jadi salah, salah jadi betul. Kalau dalam pandangan ulama yang lain dikata ini posisi subhat yang terbesar. Akhir zaman itu posisi subhat terbesar. Yang selamat kata Nabi, tuba lil ghuraba. Lil ghuraba, tuba, beruntunglah. Lil ghuraba, orang-orang yang aneh. Siapa yang aneh? Mereka yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama dan akidah. Itu yang selamat. Nah, sementara poin itu, ini yang kita bahas. Kata para ulama, setidaknya sekarang itu ada 5 poin terjadinya atau sebab terjadinya penyimpangan akidah. Yang pertama, al-jahlu an aqidatis sahih. Anil aqidah atau anil aqidah as-sahihah. Penyimpangan atau kebodohan terhadap akidah yang benar. Poin ini luas, sangat luas sekali. Persoalan akidah
semenjak runtuhnya Turki Utsmani sampai hari ini itu persoalan utama. Jadi persoalan agama ini tidak bisa dihindari dari persoalan kehidupan, tidak bisa. Kata guru kami Said Naqib Alatas, perlu adanya Islamic worldview, cara pandang hidup yang Islami, yang kembali kepada posisi dari awal, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam pandangan para ulama salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu dalam memandang. Penting akidah yang benar, bukan akidah yang rusak. Karena syubhat itu kelak di akhir zaman, kata Nabi, terbanyak. Di akhir zaman isi dunia cuma dua. Satu kafir, yang kedua munafik. Orang munafik ini berada di antara umat muslim. Musuh terberatnya umat muslim itu kaum munafik. Yang membuat syubhat, yang membuat rusak akidah itu kaum munafik. Maka yang pertama kata para ulama poinnya, penyimpangan akidah itu kurang pahamnya atau bodohnya terhadap akidah yang benar. Sekarang kita garis bawahi. Lah terus bagaimana, apa akidah yang benar itu seperti apa? Kalau kita belajar akidah yang diajarkan oleh para ulama, lihat karakter ulamanya seperti apa ulamanya, baik akhlaknya, tinggi ilmunya, tutur bahasanya baik, insya Allah yang disampaikannya mesti jujur. Karena kata Nabi di akhir zaman itu, dari riwayat Huzaifah itu, kelak yang menyesatkan itu bukan orang kafir, tapi yang menyesatkan justru du'atun ila abwabi jahannam gitu. Muncul di tengah umat muslim itu orang-orang alim tapi mengajak ke neraka jahannam. Wah, ini muskilah kalau ngajak ke neraka jahannam. Allah sebut dalam Al-Quran itu sederhana. Kata Allah, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak di antara kalian itu ada orang yang pinter, cerdas, tapi mengantarkan kepada neraka jahanam. Kita takjub dengan perkataan dia, tapi lisan dia mampu membuat orang terseleweng dari akidah yang benar. Kita ambil contoh. Ini contoh paling sederhana. Kaum liberal merusak kita dari dua hal. Bahasa, budaya. Bahasa ini kata para ulama masuk dalam kategori budaya. Lihat bahasa yang paling sederhana yang merusak akidah. Kalau sakit kita, wajib atau tak wajib minum obat? Bapak Ibu, wajib apa tidak minum obat? Oh, ragu-ragu. Ini yakin apa tak yakin dengan obat nih? Ibu-ibu atau bapak ibu sekalian, kalau kita mau sembuh harus minum obat atau tidak? Yang menyembuhkan itu obat atau yang lain? Yang lain. Yang lain itu siapa, Pak? Apa kata orang tua kita? Kalau kau tak minum obat tak akan sembuh. Kalau kau tak belajar tak akan pintar. Ini perusak akidah. Sangat merusak bahasa yang sederhana. Wasilahnya belajar betul, tapi yang mencerdaskan bukan manusia, bukan belajar. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, Allah cerdaskan. Naja itu memiliki kelemahan dari berbagai macam aspek, tapi daya ingatnya kepada Al-Quran jauh. Siapa yang memintarkan? Siapa yang mencerdaskan? Allah. Ada orang belajar mati-matian, bodoh tetap bodoh. Tidak pinter-pinter dia. Ada orang yang tak belajar, dengan mendengarkan orang belajar, dialog yang lebih pintar daripada yang belajar itu lagi. Ini saya menyaksikan langsung itu. Kami waktu di pondok itu belajar dengan suara yang keras. Saya tak bisa pakai suara kecil. Kawan saya tidur dekat saya. Lebih hafal dia apa yang saya baca daripada dia sendiri. Ini muskilah nih Pak. Orang-orang seperti ini. Cerdik buruk. Dia cuma dengarkan. Ada orang yang belajar mati-matian. Tetap aja tidak pintar-pintar. Ada. Semua tergantung kepada kedekatan kepada Allah. Ada orang yang tidak minum obat tapi sembuh. Ada. Dan ini cerita nyata. Seorang ulama, penulis kitab Api Tauhid, Habibur Rahman El-Sirazi, mengulas dalam novelnya itu tentang seorang pemuda yang hafal Quran. Sembuh cacat kakinya hanya karena kuasa ilahi mestinya. Tapi dengan doa dan sholat malamnya serta dengan hafalan Qur'annya. Apa kata dia? Ya Allah,
kalau kau ridha dengan hafalanku, sembuhkan penyakitku. 1 bulan kemudian tidak ditemukan penyakit sama sekali dalam kakinya. Itu kuasa ilahi. Yang percaya kepada yang seperti ini sedikit. Umat manusia hari ini lebih percaya pada akal. Saya kasih tahu Bapak Ibu kuncinya. Kaum orientalis itu mengangkat akal. Kata mereka, akal ini lebih tinggi daripada wahyu. Wahyu itu Al-Quran. Sehingga manusia harus tunduk pada akal. Kalau tak sesuai dengan akal, jangan terima. Penyimpangan akidah. Sederhana dari bahasa. Sekarang ini penyakit hari-hari saja. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mending mana? Mending dia tidak puasa tapi sholat, daripada tidak sholat tapi puasa. Mending yang mana? Ini penyakit Pak, penyakit. Tidak apa-apa dia tidak sholat Pak Ustaz. Yang penting dia sudah mau puasa, alhamdulillah. Sejak kapan puasa dia diterima oleh Allah? Tidak akan diterima oleh Allah puasa dia kalau dia tak sholat. Sholat wajib ya, bukan sholat sunnah. Ini posisi penyakit Pak. Kata guru saya, ini penyakit mendingan. Kenapa kau tak pakai jilbab? Hatiku belum bersih. Sampai kiamat tidak akan bersih Pak. Kenapa kau tak mau datang ke masjid? Hatiku belum bersih Ustaz. Untuk masuk ke dalam masjid itu. Ini posisi yang rusak itu begini Pak. Yang merusak. Dan diikuti oleh akal manusia. Oh iya ya. Ini yang paling sederhana Pak. Yang ada di hari-hari kita. Sehingga manusia mati-matian belajar. Dari pagi sampai malam belajar untuk mencerdaskan. Lupa sholat. Dia harap dengan kecerdasan yang dia ampuh. Dia mampu mendapatkan kebahagiaan. Berapa banyak manusia yang punya kecerdasan. Albert Einstein. Di akhir hayatnya mencari Tuhan. Kemudian penulis buku Compassion. Tentang kalimat Ar-Rahman. Saya lupa nama orang penulisnya. Itu ateis. Tapi dia puji Muhammad, dia puji Tuhan Allah. Artinya apa? Dia mencari Allah saking cerdasnya. Tapi dia masih mencari Allah. Imam Al-Ghazali sebelum pindah menjadi ahlu tasawuf itu, dia manusia yang paling cerdas. Mudah bagi dia menghafal itu. Hafal semua Pak, mudah. Sayyid Nursi dalam kitabnya Rasail atau Rasail Nur itu cerdas, tapi di akhir masa hidupnya dia merasa terganggu, ada yang hilang. Kecerdasan tak mampu memberikan kebahagiaan dalam diri dia. Ini persoalan. Yang kedua, penyimpangan akidah. Yang kedua, sebab penyimpangan akidah yang kedua, ta'assub, fanatik. Fanatik di sini bukan fanatik golongan, bukan fanatik agama. Tapi fanatik golongan. Rela berkelahi antara satu dengan yang lain karena fanatisme golongan. Itu fanatisme golongan. Allah sebut, la taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam urusan agama kalian. Meskipun ini ada kaitannya dengan Bani Israel. Tapi oleh para ulama dijelaskan, Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Kata Wahbah Zuhaili, bukan hanya sekedar Bani Israel. Penyebabnya adalah juga itu. Banyak orang yang ta'asub terhadap agama yang berlebihan. Ta'asubiyah tanpa ilmu. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Dulu ada label yang dilengketkan kepada orang seperti ini. Namanya radikal. Dulu Bapak Ibu saya termasuk asisten peneliti dalam kasus radikalisme. Dalam kasus radikalisme. Biaya yang dikeluarkan itu 8 miliar seluruh Indonesia dalam program radikalisme. Kalau Bapak Ibu rajin tahajud, rajin duha, rajin ke masjid, itu namanya radikal. Dan itu tidak salah, boleh, harus sebagai seorang muslim begitu. Yang dilarang adalah radikalisme. Ekstremisme, itu yang dilarang dalam agama. Yang ada di belakangnya isme. Karena ada kaitannya dengan asabiyah yang berlebihan. Kalau tidak sejalan dengan kami, sesat masuk neraka. Atau kafir dia. Yang seperti ini, itu karakter manusia Khawarij. Pada masa Ali bin Abi Thalib. Baca sejarahnya itu.
Dalam sejarahnya itu pada masa Ali bin Abi Thalib keluar 3 golongan sekaligus. Dan ketiga-tiga ini sesat. Satu, yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Murji'ah. Nah sekarang yang paling banyak di negara kita ini Murji'ah. Memudah-mudahkan dosa besar. Itu kelompok Murji'ah namanya. Maka oleh para ulama kita sekarang disebut dengan Murji'ah permisif. Kelompok Murji'ah yang memudah-mudahkan dosa besar. Makanya tak pakai jilbab tidak dosa besar. Main riba tidak dosa besar. Kata Nabi di akhir zaman, kelak yang namanya riba, zina itu merajalela. Sekarang perhatikan, merajalela apa tidak? Merajalela. Bahkan ketika ada pelang tentang riba dipasang, suruh turunkan. Banyak dampaknya kepada bank konvensional, Pak Ustaz. Jadi harus diturunkan. Coba bayangkan. Itu baru persoalan sedikit, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu kemungkaran merajalela. Kenapa diam? Karena kita diam. Nampak orang berzinah tengah jalan, diam aja kita. Nampak orang minum khamar tengah jalan, kita biasa-biasa saja. Nampak orang berkelahi, kita diam. Malah kita foto, masukkan ke Facebook. Ini karakter manusia hari ini, Pak. Apatis dan pragmatis. Kata Dr. Mustafa Umar ketika kajian beliau di sini. Beliau sampaikan manusia itu pragmatis yang sekarang nih, apatis terhadap dosa-dosa seperti itu. Maka kata Samsuddin Zahabi, Imam Az-Zahabi itu, ini persoalan dosa besar. Nah, kembali kepada poin kita Bapak Ibu yang kedua tadi. Ta'assub, apa bahasa lainnya? Fanatisme yang berlebihan. Bapak Ibu, kalau fanatik dengan ilmu, kita fanatik terhadap agama dengan ilmu, saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada namanya pertikaian dalam agama. Tidak ada. Ulama dahulu berpecah belah pakai ilmu. Orang sekarang berpecah belah karena nafsu. Bukan karena ilmu, karena nafsu. Oh nanti kalau jamaahku pergi ke sana hilang dia. Tidak ada yang ikut aku lagi. Nah ini masalah nih Pak. Karena ke masalah ta'asubiyah inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ditambah pada poin yang terakhir, yang ketiga, kebodohan atau kurangnya ilmu. Itu disebabkan terjadi munculnya aliran-aliran yang sesat, yang nelpon Tuhan lah, yang WA lah dan lain sebagainya. Ini persoalan serius Pak, bukan main-main. Bayangkan yang begitu saja punya banyak pengikutnya. 23 rakaat jadi 10 menit. Zamannya Umar bin Khattab 23 rakaat itu hampir sampai 3 jam. Lu sekarang kok jadi 10 menit? Yang dibaca apa? Ya enggak dibaca apa-apa. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kenapa kok aliran sesat di Indonesia ini begitu luas? Begitu biasa? Karena mereka semua ta'assub. Nampak orang pintar sedikit, wow, pintar banget, cerdas. Mudah kaget Pak, gampang. Orang Indonesia ini gampangan Pak. Nampak orang bergelar profesor sedikit, wow. Dia belum tahu tuh, profesor yang seperti apa. Bayangkan seorang profesor bisa percaya kepada seorang pemuda yang bisa mengeluarkan atau menggandakan uang dari bajunya. Itu gelarnya profesor Pak. Kalau kita katakan, yang mengantri dengan batunya siapa? Ponari, itu bukan sedikit, ribuan manusia yang mengantri di belakang batunya Ponari untuk dicelupkan batu ke dalam air ini, kalau diminumkan sehat. Ini bukan penyimpangan lagi Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka kata Buya Hamka, persoalan penyimpangan akidah ini di akhir zaman sangat serius. Bagaimana saking seriusnya? Muncul yang namanya syirik modern. Ini Pak, ini syirik modern namanya. Yang saya pegang ini namanya syirik modern. Tuhan baru. Tuhan baru manusia hari ini bukan patung, bukan matahari, bukan pohon, bukan laut, bukan binatang. Manusia hari ini mentuhankan manusia itu sendiri. Si anu itu punya kekuasaan, aku harus datang kepada dia. Kalau bukan karena dia tidak ada yang mampu membantu aku. Hilang Tuhannya di situ. Hilang Allahnya Pak, tidak ada lagi Allah di situ. Manusia punya masalah langsung datang kepada manusia, bukan datang kepada Allah. Datang kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhannya, alat komunikasi.
Kalau tidak ada internet hari ini, stres anak muda kita sekarang, Pak. Stres. Aku tak punya itu. Ya Allah ya Rabb. Yang ketiga. Ini kalau panjang-panjang mati kena marah kita nih. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir. Yang ketiga. Itu duit. Duit. Kata Imam Al-Ghazali, yang membuat manusia berharga dan terhormat di akhir zaman, kata Imam Al-Ghazali, itu duit, bukan iman. Jadi siapapun yang bisa memiliki duit banyak, mau muslim dia atau tak muslim dia, itu akan menjadi terhormat. Bayangkan, Pak, non muslim masuk masjid bawa duit bisa dicium tangannya, Pak, sama pimpinan, sama orang-orang berpeci, Pak. Itu non muslim. Bagaimana kalau muslim yang tak punya duit? Tidak dipandang. Makanya guru ngaji tak dipandang orang, Pak. Guru ngaji tak dipandang orang hari ini. Padahal yang mengajarkan fondasi kelak di akhirat. Pertanggungjawabannya di akhirat. Tapi orang yang datang bawa duit dicium tangannya, Pak. Maka kata Imam Al-Ghazali, innad darahima taksuri jalan mahabatan wa majalasah. Orang yang punya duit hari ini menjadi manusia spesial di hadapan manusia. Kecuali illa man rahima rabbi, kata Allah. Kecuali orang yang memang oleh Allah dijaga iman dan hatinya. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, pertahankan akidah. Jadilah manusia yang aneh di akhir zaman, yang tetap berpegang teguh dengan itu. Meskipun di tengah kita manusia tidak berpegang teguh dengan hal demikian. Karena kata Dr. Mustafa Umar, kelak semua itu tinggal pilih. Mau pilih golongan yang sedikit atau yang besar. Yang besar ini munafik dan kafir, yang kecil ini kelompok yang beriman. Tinggal kita sendiri yang memilih. Perkuat iman, teguhkan akidah, insya Allah kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.